Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Al mab'usu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, sewaktu kita mengeluarkan zakat, apakah itu zakat mal, zakat harta, ataukah itu zakat fitrah, sewaktu kita menyerahkan zakat itu, wajib kita menghadirkan niat di dalam hati. Sebagaimana kita pelaksanaan ibadah solat yang lalu, bahwa seseorang itu dalam melaksanakan ibadah itu wajib berniat. Semua ibadah wajib kepada niat, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Innama a'malu binniat, yaitu segala perbuatan amal ibadah kita tergantung kepada niatnya. Maka oleh sebab itu wajib kita menghadirkan niat di dalam hati sewaktu kita mengeluarkan zakat, apakah itu zakat harta ataukah itu zakat fitrah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, bagaimana niat zakat harta atau zakat fitrah itu? Karena ini adalah perbuatan wajib, maka wajib kita hadirkan, yaitu fardu. Seperti kita mengeluarkan zakat harta, maka niat yang kita keluarkan ini zakat hartaku. Maka kalau sudah ada kalimat zakat, karena kalau sudah zakat itu adalah merupakan wajib. Tidak ada kalimat zakat yang tidak mengatakan itu adalah perbuatan wajib. Maka sudah memandailah kalau ada orang menghadirkan di dalam hati, ini adalah zakat hartaku. Atau ada orang yang menghadirkan dalam hati, ini adalah zakat fitrahku. Maka seperti itulah yang kita hadirkan di dalam hati untuk mengeluarkan, apakah itu mengeluarkan zakat fitrah ataukah itu mengeluarkan zakat harta. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, adapun niat-niat yang dihadirkan dalam hati itu yang boleh, sebagaimana dijelaskan dalam kitab ini Sabilul Muhtadin, yang hadir di dalam hati yaitu seperti ini zakat hartaku, ini fardu hartaku, atau ini sedekah hartaku yang difardukan, atau ini fardu sedekahku, atau ini sedekah yang difardukan untukku. Maka kalau ada kita mengucapkan kalau ada kita menghadirkan dalam hati sewaktu kita mengeluarkan zakat mal, zakat harta yang seperti itu, maka sahlah zakatnya. Tapi kalau ada orang yang mengeluarkan yaitu ini sedekah hartaku, maka itu tidak sah. Kenapa? Sedekah itu kemungkinan adalah sedekah sunnah dan kemungkinan itu adalah sedekah zakat, yaitu sedekah wajib. Atau ada orang yang mengatakan ini adalah fardu harta, maka kalau dia katakan tidak ada mengkhususkan ini adalah fardu hartaku, kemudian fardu harta itu kemungkinan milik orang lain dan juga milik dirinya. Maka oleh sebab itu, karena dia masih berbentuk umum, maka tidak sahlah yang dihadirkan di dalam hati sebagaimana yang tadi saya jelaskan, ini fardu harta. Tapi kalau dia mengucapkan ini fardu hartaku, maka tidak bentuk umum menunjukkan bahwa yang dikeluarkan itu adalah zakat harta miliknya sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itu yang kita hadirkan di dalam hati. Adapun melafazkan niat itu, karena ada menurut mazhab Syafi'i, karena ada pernah Nabi melakukan ibadah haji dan umrah dengan melafazkan niat. Maka seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah, nawaitul hajja wal umrata lillah, aku naik haji dan umrah karena Allah sewaktu Nabi melakukan ihram. Maka itu sebagai kias dalam mazhab Syafi'i bahwa semua ibadah maka perlulah kita sunnah kita melafazkannya dengan niat. Kalau solat maka kita mengucapkan dengan usolli fardul maghribi salasa rakaatin ada alillahi ta'ala kalau kita solat maghrib. Maka demikian juga zakat. Kalau seandainya kita mengeluarkan zakat mal atau zakat fitrah sebagaimana yang saya jelaskan tadi, maka boleh kita sunnah kita melafazkan ini zakat hartaku, kemudian setelah kita ucapkan tapi kita hadirkan di dalam hati, yaitu yang kita ucapkan itu. Kapan dia menghadirkan di dalam hati? Sewaktu kita menyerahkannya. Sewaktu menyerahkannya itu gimana?
Sewaktu kita menyerahkannya, apakah itu kepada wakil, apakah itu kepada amil. Kan ada yang penerima zakat itu ada wakil seperti yang tidak di SK-kan, yaitu oleh pemerintah, yaitu sebagai penerima zakat. Seperti imam yang dia cuma sekadar ditunjuk-tunjuk di kampung itu. Bukan imam desa. Kalau kita yang di Aceh, imam desa itu sudah secara konon bahwa imam desa itu adalah yaitu Baitul Mal kampung, yaitu sebagai ketua Baitul Mal kampung. Maka oleh sebab itu ada kadang imam-imam kecil seperti imam dusun yang tidak ditunjuk oleh yaitu pemerintah sebagai amil. Lantas dia adalah sebagai wakil. Maka kita sewaktu menyerahkannya itu kepada wakil, maka kita hadirkan di dalam niat. Walaupun kita sunnah tadi melafazkannya sebagaimana saya jelaskan, yaitu niat-niat yang diperbolehkan tadi untuk pengeluaran zakat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, maka setelah kita hadirkan niat sewaktu menyerahkan itu, barulah sah kita mengeluarkan zakat. Apakah itu zakat mal, apakah itu zakat fitrah, sewaktu menyerahkannya itulah kita hadirkan niat. Dan juga kepada si wakil atau si amil sewaktu membagikan yaitu tadi zakat itu, dan dia sunnah yaitu berniat bahwa ini adalah zakat-zakat masyarakatku yang saya bagikan kepada yang mustahik. Adapun yang seperti itu adalah hukumnya adalah sunnah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, apakah boleh kita mewakilkan yaitu mengeluarkan zakat itu kepada anak-anak? Kalau mewakilkan kepada anak-anak untuk mengeluarkan zakat, bagaimana saya jelaskan tadi, sewaktu menyerahkan itu sudah kita niatkan bahwa ini adalah untuk zakat, tapi yang menerima wakil itu adalah anak-anak. Maka kalau menerima zakat itu, kalau anak-anak yang menerimanya itu tidak diperbolehkan. Cuma kalau dia anak-anak yaitu wakil, yaitu untuk menyampaikannya yaitu kepada mustahik, itu diperbolehkan. Tapi kalau dia wakil sebagai penerima, itu tidak diperbolehkan dalam agama dan juga tidak jatuh sahlah zakat mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini saja dulu pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.